terpercaya. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya, Linda Wirawan, dapat kembali menjumpai Anda di program Sapa Sulsel edisi kali ini. Seperti biasa kami akan menghadirkan beragam informasi unik dan menarik tentunya untuk menemani aktivitas Anda di pagi hari ini. Saudara, pemilihan kepala daerah akan memasuki masa pendaftaran calon pada akhir Agustus mendatang, termasuk Pilkada Kabupaten Takalar. Sejumlah calon telah bermunculan dan sedang menjalin komunikasi dengan partai politik untuk jadi kendaraan, seperti yang dilakukan salah satu calon Bupati Takalar yang saat ini hadir di studio. Lantas bagaimana upaya meretas jalan menuju kursi Bupati Takalar, serta apa visi misinya? Hal ini akan kita bahas bersama dengan narasumber kita. Sudah hadir di tengah-tengah studio Kompas TV ada Bapak Muhammad Firdaus Dengmanye selaku bakal calon Bupati Takalar. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Linda. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat. Luar biasa sekali. Harus sehat Pak ya, karena Harus nanti sehat. di akhir Agustus akan ada pendaftaran di KPU. KPU betul. Nah Pak, tadi saya sudah ceritakan sedikit di awal. Langkah-langkah apa saja yang sudah dilakukan oleh Dengmanye selaku bakal calon Bupati Takalar sehingga akhirnya memantapkan diri Pak ingin maju di konstelasi Pilkada 2024 ini Pak, silahkan. Jadi kalau langkah-langkah, jadi saya mulai kegiatan ini untuk turun ke masyarakat itu kira-kira 4 tahun yang lalu lah, tahun 2020, tepatnya sekitar bulan September. Jadi proses politik ini kan tidak bisa kalau menurut saya adalah tiba-tiba. Bagaimana kita membangun sebuah popularitas di masyarakat. Dan itu saya mulai sejak tahun 2020 tadi, keliling-keliling dari lingkungan terdekat, kemudian ke dusun-dusun, ke desa, ke darat, ke pulau, dan bahkan ke gunung dataran tinggi. Sehingga dengan kondisi ini, pertama saya bisa memperkenalkan diri kepada masyarakat. Yang kedua saya bisa menyerap aspirasi masyarakat. Yang ketiga saya mengetahui persoalan-persoalan yang terjadi di sana, mulai dari persoalan infrastruktur, persoalan kesehatan, persoalan sosial, dan kondisi-kondisi lain yang ada di dalam masing-masing tempat kami silaturahim. Oke, sebelum kemudian kita masuk ke langkah-langkah teknis nantinya, kita ini ingin tahu kira-kira apa sih yang memotivasi Dengmanye ini ingin maju sebagai calon Bupati Takalar, Pak? Ya, jadi sering saya ditanyakan hal ini. Kenapa sih pulang? Yang selama ini kan di Jakarta, di Surabaya, Jakarta, kemudian pulang ke Makassar, ke kampung halaman, ke Takalar. Jadi saya sering sampaikan bahwa ini adalah spirit of mother ya. Jadi suatu waktu ibu saya menyampaikan, ya sudah pulanglah ke kampung untuk ikut bersama-sama membangun Takalar. Sehingga pada saat itu, tahun sekitar 2016 ya, 2017, disampaikan itu, kepikir oleh saya untuk apa yang disampaikan oleh ibu itu untuk saya laksanakan. Sehingga sekitar 2020 akhirnya niat itu saya mulai laksanakan dengan rajin ke masyarakat untuk memperkenalkan diri. Baik Pak, namanya konstelasi kan pasti akan ada menang dan kalah. Iya. Banyak hal yang harus ditinggalkan untuk kemudian ikut konstelasi pilkada ini. Apakah nanti ini tidak ada jadi bentuk penyesalan atau seperti apa Pak? Saya kira sebuah pilihan ya. Dan pilihan itu kan harus dipertimbangkan dengan baik sebelum mengambil sebuah pilihan. Dan setiap pilihan pasti ada risiko atau risk yang akan kita terima. Ya kita siap dengan segala kemungkinan dan segala risk yang kita akan hadapi. Tentunya juga ada mitigasi risknya, kan yang paling penting itu. Baik, nah Pak, sejauh ini Anda telah mendaftarkan diri di sejumlah partai ini. Kita mulai ngomong masalah teknis nih Pak. Nah kemudian bisa diceritakan Pak, untuk sejauh ini di Pilkada Takalar sudah mendaftar di partai mana saja Pak? Saya sudah mendaftar di 9 partai di parlemen yang ada di Takalar ya. Kalau nggak salah ada 11 ya. Saya sudah mendaftar 9 ya. Dan hari ini, per hari ini juga sudah ada beberapa partai yang memberikan rekomendasi. Ada berapa kita partai, mengikuti semua proses yang sesuai dengan aturan. Ya. Ada berapa partai Pak yang sudah memberikan rekomendasi dan bisa Ada disebutkan? 4 partai. Yang pertama itu Nasdem, itu paling awal. Kemudian disusul dengan PAN. Kemudian yang ketiga adalah PDIP. Kemudian yang keempat kemarin minggu lalu itu Gerindra. Gerindra. Jadi untuk jumlah kursinya apakah sudah mencukupi atau belum Pak? Kalau untuk Takalar kan total 35 kursi di parlemen DPRD Takalar.
20%-nya adalah 7 kursi. Jadi dari 4 partai yang saya sebutkan tadi itu sudah ada 13 kursi. Jadi sudah lebih dari satu pengusungan satu pasangan. Oke, jadi sudah terpenuhi begitu ya, untuk jumlah kursinya. Nah Pak, kemudian langkah-langkah apa kemudian yang Anda ambil sehingga akhirnya bisa mendapatkan kepercayaan dari partai-partai yang memberikan rekomendasi tadi Pak? Saya kira juga masing-masing partai itu kan melihat seperti apa popularitas, ya, likability, potensi elektoral dan sebagainya. Di samping memang juga saya yakin partai-partai juga punya kriteria sendiri melihat calon sehingga mereka mau mengusung saya di partainya, kira-kira begitu. Nah mungkin bisa diceritakan tidak Pak, bagaimana kemudian tingginya popularitas seorang Deng Manye di Bupati Takalar sehingga akhirnya banyak dilirik oleh partai Pak? Ya. Jadi beberapa survei yang saya lihat ya, dan kita lakukan, ya paling tidak saya itu berada di top 3 lah, 1, 2, 3, mutar-mutar aja di situ, 1, 2, 3. Kira-kira apa penyebab popularitasnya Pak? Ya saya pikir ada impact daripada kegiatan-kegiatan yang kita lakukan ke masyarakat. Jadi saya keliling-keliling tidak hanya juga memperkenalkan diri, tapi memberikan problem solving ada di masyarakat. Contoh memberikan air bersih, jalan, ya, kemudian bimbingan belajar sekolah, ya. Kemudian pemberian misalnya sumbangan untuk komputer. Jadi kita memberikan problem solving kepada masyarakat setempat. Dan ini saya kira membantu mengenalkan Deng Manye ya kepada masyarakat. Bahkan beberapa salah satu tempat misalnya di Pamukul kita usulkan BTS Tower untuk komunikasi kepada Telkomsel. Ini membantu juga. Sehingga menurut saya inilah yang akhirnya mereka mengenal saya, ya. Kemudian ada kepedulian kepada masyarakat. Di samping juga kita menggunakan medsos, ya, saya kira hal yang wajar, medsos, baliho dan sebagainya, sehingga dengan berjalannya waktu selama 4 tahun ini saya pikir cukup lama dan masyarakat semakin mengenal. Nah itu yang. Oke, jadi bisa dikatakan kesimpulannya adalah komunikasi yang dibangun selama 4 tahun Pak ya kepada masyarakat dimulai dari tahun 2020. Nah tadi kalau dikatakan sudah ada 4 partai yang memberikan rekomendasi. Kira-kira apakah masih ada potensi partai lain melirik atau seperti apa Pak? Insya Allah masih ada. Masih ada karena kita jalin terus komunikasi dengan partai-partai. Seperti sampaikan tadi bahwa ada 9 yang kami sudah daftar, ya. Walaupun ada partai yang tidak buka pendaftaran tapi melakukan survei, tapi saya hitung juga termasuk itu ada 9, ya. Dan sekarang ada 4 tadi yang sudah memberikan rekomendasi dan insya Allah yang lain juga berproses. Kita bangun komunikasi. Masih bangun komunikasi, masih besar sekali potensi ada partai lain potensi untuk bergabung. peluang untuk bergabung mengusung. Oke, kalau misalnya memang partai lain itu berpotensi melirik, kemudian bergabung dengan koalisi dari Deng Manye, lantas kemudian lawan ataupun oposisi dari Deng Manye ini bisa jadi tidak mencukupi jumlah kursi dan ada kemungkinan melawan kota kosong. Itu apakah ada kemungkinannya Pak? Ya itu kondisi, ya, kondisi. Jadi saya kira lawan juga berusaha meyakinkan calon partai-partai yang akan mengusung dia. Nah, tinggal bagaimana partai melihat tentunya calon-calon mana yang akan mereka pilih untuk diusung. Ya, di sinilah terjadi kompetisi tentunya. Oke, kalau misalnya kita dikatakan masih kemungkinan Pak ya, melawan kota kosong, pandangan Anda seperti apa? Ya, jadi saya sendiri siap dengan apakah head to head dengan kota kosong, ya, untuk melakukan itu. Ya. Apakah kalau kota kosong ini menguntungkan atau justru merugikan Pak? Ya, itu kan proses politik yang terjadi bisa menguntungkan juga di situ. Ya. Baik, oke Pak, kita masih akan berbincang juga, namun kita akan jeda sejenak. Saudara jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Sapa Sulsel. Saat menangkap, mengumpulkan, dan mengolah peristiwa, secara paksa oleh penyidik, kami kerahkan upaya terbaik. Ketika menyampaikan berita serta informasi, kami tak sekadar menyapa. Ada referensi, aspirasi, juga inspirasi yang menjadi misi. Sapa Indonesia di Kompas TV. Independen, terpercaya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menjalankan ibadah puasa selama bulan Ramadan, kita sambut hari yang suci dengan penuh kebahagiaan. Mari rayakan kebersamaan di hati. Eratkan silaturahmi di hari yang fitri. Selamat Idul Fitri 1445 Hijriah. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Informasi terkini dari segala lini Pan Berita Utama akan menyajikan sejumlah informasi menarik yang paling mengundang atensi. Kami kompilasi berita pilihan yang sudah kami siapkan untuk Anda dan jadikan referensi utama untuk Anda. Kan Anda tetap bersama kami. Terima kasih. Sampai jumpa. Berita utama ikuti pada jam-jam berikut. Live di Kompas TV. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Sapa Sulsel. Kita masih bersama dengan Bapak Muhammad Firdaus Dengmanye selaku bakal calon Bupati Takalar. Tadi Dengmanye sudah bilang kalau kemudian pendaftaran di KPU ini nantinya pada tanggal 27 Agustus Pak ya. Ya. Nah ini sesaat lagi Pak. Lagi kurang lebih 2 minggu untuk menuju ke pendaftaran, dan kemudian yang menjadi salah satu langkah strategis adalah pemilihan calon wakil bupati. Nah ini lagi 2 minggu tapi Bapak masih jomblo nih, kira-kira sejauh ini calon wakil bupati siapa saja yang sudah masuk ke dalam pandangan Bapak? Jadi selama ini kan terus kita mengamati calon, kemudian mengamati dinamika yang terjadi di masyarakat seperti apa. Tentunya saya sudah mengantongi calon yang bakal mendampingi saya. Boleh dikasih sedikit bocoran tidak Pak? Ya syaratnya harus punya elektabilitas. Ya, yang kedua terbangun chemistry dengan saya. Karena kan nanti kan bekerja bersama-sama untuk memberikan layanan kepada masyarakat. Saya kira itu sangat penting. Ya, sangat penting. Ini sudah dalam tahap komunikasi atau sudah kemudian betul-betul fix tapi belum diumumkan, atau sedang dalam tahap apa Pak? Mengingat sudah lagi 2 minggu nih Pak. Ya kalau diangkakan ya kira-kira 80-90% lah. Ya, 80-90%. Ya, sudah dimatangkan lah aja sehingga nanti pada saatnya akan saya sampaikan bahwa yang akan mendampingi saya 02 itu adalah si A, si B, si A. Berarti komunikasi sudah sangat komunikasi terjalin, sudah ada, dan kita coba ya tadi chemistry juga harus ada. Kan namanya pasangan kan masa nggak ada chemistry. Nah betul sekali Pak. Kemudian seberapa penting Anda melihat sosok calon wakil bupati ini dalam mendorong suara dari masyarakat Pak? Atau kemudian dengan popularitas Dengmanye sendiri ini sudah cukup sebenarnya Pak? Jadi karena kita berpasangan tentunya kita saling mengisi. Ada sinergitas di situ, ada kolaborasi di situ. Ya, kekuatan kelemahan di mana masing-masing. Oh suaranya dia banyak dari sini ya sudah. Ini kita masing-masing berjuang di daerah yang menjadi basis kita, kemudian saling berkomunikasi sehingga nanti pasangan ini secara keseluruhan bisa diterima dengan baik oleh masyarakat. Apa kemudian kelebihan dan kekurangan dari Dengmanye yang kemudian ini nanti bisa dilengkapi oleh sosok calon wakil bupati, Deng? Ya, di Takalar ini kan ada beberapa kawasan atau wilayah, ya, sehingga dari survei kami, survei saya bisa melihat, oh saya di sini lemah, dia di sini agak kuat. Nah itu saling mengisi. Nah, jadi sehingga kita bisa membagi peta tugas dan peran. Oh tadi kuatkan di sana daerah ini, saya kuatkan daerah ini, coba pasang baliho dari sana sebagainya. Sehingga nanti secara keseluruhan ini Takalar kami dikenal. Ya. Kemudian tentunya disukai nanti. Ya. Oke, nah kemudian bagaimana? Ini mungkin kita melihat tadi bahwa Dengmanye sendiri menyatakan ya bahwa di survei-survei yang kemudian dikeluarkan, Dengmanye ini bisa dikatakan top 3, 3 teratas dalam sudut pandang elektabilitas, popularitas di masyarakat. Kemudian kita ingin melihat pandangan Dengmanye kepada sosok-sosok calon bupati lainnya. Bagaimana kira-kira pandangan dan juga tanggapan Anda kepada sosok yang satu ini? Mungkin bisa dijelaskan dulu pada yang pertama, Hengki Yasin. Ya, Hengki Yasin ini kan anggota DPR di Sulawesi Selatan. Ya, selaku anggota DPR saya lihat juga rajin ke lapangan, ya, menemui masyarakat. Oke. Kemudian untuk sosok yang kedua, bagaimana pandangan Anda terkait Samsar kita? Samsar kita ini selalu berusaha untuk mencari peluang. Ya, beliau adalah mantan bupati. Ya, itu yang saya bisa. Oke.
Kemudian kalau misalnya ini ada sosok calon wakil bupati yang juga sering tersanter terdengar namanya, yaitu ada Fahrudin Rangga. Gimana tanggapan Anda, Pak? Jadi Pak Fahrudin Rangga ini juga terus berusaha mencari peluang ya untuk bisa berpasangan dengan si A atau si B. Jadi semangat pantang mundur juga ada. Semangat pantang mundur juga ada, Pak. Ada tidak potensi dari nama-nama yang saya sebutkan tadi itu bisa jadi pasangan yang punya chemistry dengan Deng Manye? Namanya proses politik ya, dinamika ya, itu bisa saja. Bisa saja, dan tentunya akan kita lihat seperti apa. Tidak menutup kemungkinan, Tidak Pak, menutup kemungkinan. Oke. Nah, baik Pak, itu tadi kemudian pandangan Anda terkait dengan para kandidat lain yang juga ikut bertarung dalam konstelasi pilkada di tahun 2024 ini. Menurut Anda, saat ini di Kabupaten Takalar, apa yang menjadi permasalahan dan pokok utama yang harus diperbaiki, Pak? Jadi pertama saya selalu melihat ya dari framework thinkingnya dulu. Apa sih yang menjadi comparative advantage-nya di Takalar? Keunggulannya yang dimiliki Takalar itu apa? Punya laut, punya pertanian, punya potensi-potensi alam yang lain misalnya. Itu sebenarnya keunggulan komparatif, letaknya dekat dari Makassar dan sebagainya. Kemudian dari keunggulan komparatif ini kita harus geser menjadi keunggulan kompetitif, bersaing, kemampuan bersaing. Jadi kita mengelola potensi-potensi ini menjadi sesuatu yang memberikan dampak ekonomi kepada masyarakat. Nah, sehingga kita perlu memperhatikan juga bagaimana misalnya UMKM ada di Takalar. Kemudian kita rubah menjadi UMKM yang bisa bukan cuma di Takalar tapi juga bisa eksis karena menggunakan digitalisasi, bisa bersaing produknya dan lain sebagainya. Ini contoh-contoh di mana kita harus mengoptimalkan potensi komparatif menjadi sebuah competitive advantage gitu. Jadi kemudian itu yang menjadi permasalahan di Kabupaten Takalar hingga saat ini yang menurut Anda perlu diperbaiki. Apakah menurut Anda pemerintah saat ini tidak terlalu melirik dalam proses itu, Pak? Ya, saya kira tetap melirik ya pemerintah yang sekarang ini. Cuma kan harus ada maksimalisasi potensi. Karena membangun sendiri tidak bisa dilaksanakan sendiri, tapi harus juga mendatangkan investor, memberikan pemahaman kepada masyarakat, kepada market, sehingga orang datang ke Takalar dan lain sebagainya. Memperkenalkan pariwisata, banyak hal yang harus kita lakukan sehingga ini mendorong orang untuk datang, mendorong orang untuk berusaha dan membuka kesempatan untuk berusaha dan sebagainya. Termasuk potensi-potensi pertanian, perikanan, laut. Ikan terbang Takalar itu cukup besar lah produksinya setiap tahun. Bahkan bisa memberikan kontribusi 700 sampai 800 miliar setiap tahun kepada daerah. Ini bagaimana pengolahannya dan sebagainya. Ini perlu dimaksimalkan sehingga memaksimalkan ini akan memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Saya punya konsep bagaimana meningkatkan kesejahteraan ini melalui ekonomi digital. Ya. Oke, melalui ekonomi digital seperti itu. Itu kemudian adalah inovasi yang ingin diberikan Deng Manye kepada masyarakat Kabupaten Takalar. Tadi Deng Manye sudah menyebutkan sudah dari tahun 2020 4 tahun sudah berlangsung mengunjungi kurang lebih 300 titik yang ada di Kabupaten Takalar. Bukan hanya untuk kemudian memperkenalkan diri kepada masyarakat, tetapi untuk mendengar juga aspirasi dari masyarakat. Sejauh ini aspirasi yang paling banyak kemudian dilontarkan masyarakat kepada Deng Manye itu apa saja? Pertama menyangkut masalah infrastruktur transportasi, jalan. Kemudian terkait dengan penerangan, lampu, ya. Termasuk layanan-layanan kesehatan dan pendidikan. Ini yang menjadi menurut saya menjadi perhatian ya untuk ke depan, karena memang secara ekonomi kalau infrastruktur ini bagus akan membuka peluang-peluang usaha baru, akses ke tempat-tempat orang datang, orang berkunjung, berusaha dan lain sebagainya. Jadi saya kira perlu menjadi perhatian. Oke, jadi kalau misalnya kemudian pemerintah saat ini saja belum bisa memaksimalkan hal tersebut, seberapa optimis Deng Manye bisa memaksimalkan hal tersebut? Ya, saya kira kan dengan potensi yang ada, kan untuk membangun kan butuh anggaran, butuh biaya. Ya, kita bisa mendatangkan investor, berkomunikasi dengan pusat dan sebagainya agar Takalar diberikan perhatian. Di samping dengan kita mendorong PAD yang sudah ada sekarang ini untuk ditingkatkan. Nah, PAD ditingkatkan berarti kan juga membuka peluang usaha bagi masyarakat melakukan digitalisasi pembayaran sehingga pendapatan dari PAD ini meningkat. Oke, jadi itu kemudian langkah-langkah yang akan diambil Deng Manye jika terpilih menjadi bupati dari Kabupaten Takalar setelah kemudian mendengarkan banyak aspirasi dari masyarakat. Kita masih akan ngobrol banyak Deng Manye terkait dengan infrastruktur, kemudian bagaimana SDM manusia di Kabupaten Takalar, namun kita jeda sejenak. Saudara jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Sapa Sulsel.
Peristiwa demi peristiwa selalu terjadi dan terus berkembang sepanjang hari. Saat Anda membutuhkan informasi dengan perkembangan berita mutakhir, jadikan kami mata dan telinga Anda untuk berbagai aktualita terkini. Sambut kami sebagai referensi. Ikuti semuanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menjalankan ibadah puasa selama bulan Ramadan, kita sambut hari yang suci dengan penuh kebahagiaan. Mari rayakan kebersamaan di hati. Eratkan silaturahmi di hari yang fitri. Selamat Idul Fitri 1445 Hijriah. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Sapa Sulsel. Kita masih bersama dengan Deng Manye selaku calon bupati Kabupaten Takalar. Saya dengar katanya ada 7 program unggulan yang ingin ditawarkan Deng Manye kepada masyarakat. Bisa dijelaskan secara singkat? Jadi kalau visi yang akan saya bangun adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui ekonomi digital. Tentunya ada beberapa program-program yang kita sudah set up untuk mendukung ke arah sana. Tapi selain itu kami juga punya 7 program unggulan yang kami pikir bisa memberikan dorongan kepada bagaimana kesejahteraan masyarakat ini tercapai dengan 7 program unggulan. Yang pertama itu adalah peningkatan PAD, pendapatan asli daerah. Yang kemudian yang kedua adalah unggulan terkait dengan digitalisasi. Digitalisasi anywhere lah, baik di pemerintahan, sektor usaha dan lain sebagainya, termasuk layanan publik. Kemudian yang ketiga adalah maksimalisasi produksi hasil pertanian. Kemudian maksimalisasi produksi hasil kelautan. Karena Takalar ini unsur laut dan unsur pertanian cukup dominan. Itu terlihat daripada komposisi masyarakat yang bergerak di bidang itu. Jadi agro maritim lah kira-kira seperti itu. Itu 4 ya. Terus yang kelima adalah peningkatan layanan publik. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah program unggulan terkait dengan BUMDes dan UMKM. Itu yang keenam. Terus yang terakhir adalah program unggulan kami adalah bagaimana Takalar ini bersih, aman dan indah. Bersih, aman dan indah itu tadi 7 program unggulan dari Deng Manye. Mungkin kita bisa bahas secara detail satu persatu, Pak. Yang paling menarik dan sepertinya ini juga menjadi program unggulan utama yaitu digitalisasi, Pak ya. Digitalisasi kita lihat banyak sekali faktor pendukung yang harus kemudian untuk mewujudkan adanya digitalisasi ini. Mulai dari SDM-nya, mulai dari infrastrukturnya. Bagaimana kemudian Anda melihat kesiapan SDM atau sumber daya manusia di Kabupaten Takalar untuk menerima digitalisasi ini, Pak? Ya, sekarang kan ini sudah dunia digital. Tidak bisa dimenafikan lagi untuk menghindari bagaimana interaksi kita ini sudah semakin banyak kepada digital. Bangun tidur sampai tidur lagi saya kira lucu kalau nggak pegang HP. Dan transaksi di HP itu luar biasa. Ya, jadi contoh misalnya untuk digitalisasi UMKM. Dengan digital di UMKM ini maka marketnya itu bukan hanya di Takalar, tapi sudah Sulawesi Selatan bahkan seluruh Indonesia. Sehingga produk misalnya saya sering sampaikan jagung nanti kalau ada yang menjual di marketplace, apakah di Shopee dan lain sebagainya, orang bisa berpesan dari mana aja. Yang kedua, yang pertama itu. Yang kedua adalah peningkatan produksi kualitas. Karena kan pasti orang bersaing di situ. Dan yang ketiga yang sangat penting ini adalah memang sumber daya yang harus selalu diperhatikan, yang mengelola itu. Karena kalau enggak juga nanti akan bagaimana mengupload, bagaimana edit fotonya, ya kemudian bagaimana melihat transaksi pesanan bahan baku dan lain sebagainya. Ini kan sangat penting. Menurut Anda SDM Kabupaten Takalar sudah siap tidak Pak dengan digitalisasi ini? Kalau dikatakan siap belum siap. Nah tapi kita harus membuat mereka siap menghadapi persoalan ke depan di mana akan terjadi kompetisi yang luar biasa.
Langkah-langkah apa kemudian untuk mempersiapkan masyarakat Kabupaten Takalar menuju digitalisasi ini, Pak? Yang pertama kita harus mengembangkan literasi digital. Betul. Bukan hanya di pemerintahan, tapi juga di seluruh segmen masyarakat, mulai dari SD, SMP sampai perguruan tinggi yang ada di sana. Sehingga masyarakat ini melihat bahwa ya ini sekarang sudah beda, ya harus menggunakan digital. Ya, pembayaran misalnya listrik harus digital, apa segala harus digital. Sehingga tercipta mindset bahwa dengan digital kita akan lebih maju. Dan memang faktanya bahwa hasil survei Bank Dunia 10% pertumbuhan telekomunikasi atau digitalisasi itu menginjak pertumbuhan ekonomi sekitar 2-3%. Jadi nggak bisa. Ya, ekonomi tanpa digital akan berbeda dengan ekonomi dengan digital. Akan lebih cepat dengan digital. Coba bayangkan sekarang kita belanja kan tidak harus datangin, cukup dari situ datang sendiri yang ngantar. Jadi kalau tidak menginjak atau menyentuh digitalisasi bakal tertinggal jauh, Pak, ya? Bakal tertinggal, itu menurut saya itu sudah pakemnya sekarang. Oke. Ya. Dengan kemudian tingginya antusiasme Dengmanyin untuk mendorong digitalisasi di Kabupaten Takalar, apakah kemudian ini juga masuk di salah satu program unggulan Dengmanyin yang lainnya, yaitu peningkatan layanan publik? Apakah digitalisasi juga akan merambah ke daerah sana? Karena digital ini kan menyentuh seluruh aspek kehidupan kita, apalagi layanan publik. Coba bayangkan ya, kalau kita ngurus secara manual dengan digital, urus izin aja. Kalau pakai manual harus data dan sebagainya. Tapi kalau bisa mendaftar lewat online, why not? Lebih cepat, lebih murah, ya kemudian lebih transparan. Jadi nanti sektor digital ini akan merambah kepada seluruh sektor yang ada di Takalar. Oke, kalau digitalisasi tadi saya sudah mempertanyakan apakah SDM Kabupaten Takalar sudah siap. Tadi Dengmanyin menyatakan menuju ke sana, Deng ya. Tapi kemudian kalau segi infrastruktur, apakah digitalisasi ini memungkinkan, Pak, di Kabupaten Takalar? Ya, memang salah satu persoalan digitalisasi adalah persoalan infrastruktur. Ya, sekarang operator-operator saya kira sudah membuka banyak lokasi-lokasi dan saya kira ada sekitar berapa persen yang masih blank spot. Tapi sekarang teknologi ke depan, apalagi menggunakan yang produk yang terbaru nanti Starlink itu kan bisa sampai ke desa, sampai kemana-mana, sehingga persoalan akses nanti ke depan itu akan tidak menjadi sulit. Ya, tinggal bagaimana masyarakat ini membiasakan transaksi dengan digital, sangat penting. Baik. Nah, Pak, sesaat lagi jelang 27 Agustus pendaftaran di KPU. Kira-kira bisa dikasih bocoran tidak, Pak? Kapan Anda akan mengumumkan wakil Anda, Pak? Ya, kira-kira 3-4 hari sebelum mendaftar KPU akan saya sampaikan kepada masyarakat partai pengusung, kemudian 02 yang akan mendampingi saya sebagai wakil. Oke, bukannya dengan begitu kemudian sosialisasi ke masyarakat jadi lebih lambat, Pak, untuk kemudian mendekatkan diri kepada calon wakil? Ya, kan nanti ada masa kampanyenya. Ada masa kampanye kita akan sampaikan. Sehingga nanti akan lebih powerful menurut saya ketika sudah ada, pada saat masa kampanye itu sudah ada gambar pasangan, kemudian ada nomor urut. Apakah ini jadi langkah strategis juga untuk calon lawan? Untuk kemudian memberikan sedikit unsur kejutan kepada mereka? Ya, saya kira itu yang saya lakukan. Jadi biar masyarakat melihat, menanti dan sebagainya, sehingga Dengmanyin ini datang tak langsung sudah siap dengan 02 dan partai pengusungnya. Oke, sudah siap dengan 02 dan partai pengusungnya. Buat Anda yang ingin menanti itu 3-4 hari sebelum tanggal 27 Agustus, Pak ya. Oke, terakhir mungkin Pak bisa dijelaskan harapannya kepada masyarakat di luar sana. Jadi kita akan menghadapi kontestasi pilkada. Jadi saya mengharapkan bahwa masyarakat ini semakin dewasa, semakin bisa melihat kondisi-kondisi yang terjadi saat ini. Yang paling penting adalah tetap menjaga keamanan, kenyamanan, kekeluargaan secara bersama-sama. Boleh kita berbeda pilihan, tetapi rasa kekeluargaan itu harus tetap diutamakan, dijunjung. Rasa kekeluargaan tetap harus dijunjung tinggi. Terima kasih sekali lagi Dengmanyin sudah bergabung di Kompas TV pada pagi hari ini. Dan saudara, informasi tadi juga sekaligus menutup perjumpaan kita di Sapa Sulsel edisi kali ini. Saya Linda Wirawan bersama dengan segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.